Ini ada sisi Oh, beda lagi. Salah Pak siapa yang ketua prodinya? Pak Zaki. Ahmad Zaki. Pak Zaki. Yang agak senior sebelumnya mungkin. Pak Ismet yang ini siapa? Yang agak senior. Pak siapa? Ini Firdaus, Pak. Dan Prof. Pak Zaki. Oh, sorry saya salah. UMG ini UIN kan ya? Oh iya, UMG Sorry, deketan. sorry. UMG Emang yang dekat-dekatan, saya- Mbak? Iya, karena dari sana semua ya. Iya. Oke, ini salah satu anaknya yang mau sekolah. Oke, apa yang mau ditanyakan? Izin Pak, kalau untuk latar belakang pendirian yayasan itu udah dijelaskan di web Ya, atau berarti udah dijelaskan di web ya Pak? iya, Untuk intinya begini, Sabib itu kan didirikan pada tahun 55 oleh almarhumah Ibu Nasution ya. Itu kan atas keprihatinan bahwa di halaman depan itu dulunya itu kan pasar tradisional Majestic. Dan di sana banyak pasar yang di dalamnya itu ada banyak anak, banyak bayi yang suka diajak ke pasar. Seperti itu. Nah, dengan keprihatinan itu otomatis karena kehidupan anak bayi di pasar kan pasti nggak sehat ya, tidak dipenuhi hak-haknya ya. Nah, Ibu Nas ini merintis untuk mereka yang ibu orang tuanya berdagang itu anak-anaknya bisa masuk ke sini dalam bentuk kalau sekarang mungkin daycare lah, dikumpulkan satu tempat untuk diberikan perlindungan, untuk diberikan stimulasi, perawatan dan lain-lain. Nah, lama kelamaan mereka kan banyak ternyata, dan ada beberapa yang memang kondisinya itu tidak seindah yang diharapkan oleh orang tua, mereka kesulitan secara ekonomi dan lain-lain, akhirnya kan menyerahkan perawatan pengasuhan ke Sayap Ibu. Nah, berkembanglah sekarang menjadi Yayasan Sayap Ibu ini yang memang di dalamnya memang sekarang kan ada aturan harus sesuai dengan standar nasional pengasuhan anak dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, sekarang alhamdulillah di dalamnya Sayap Ibu ada panti asuhannya. Itu jadi Sayap Ibu itu kegiatannya ada satu panti asuhan anak terlantar, di mana anak-anak ini terlantarkan kisaran umur 0 sampai 18 tahun. Dua, di dalamnya karena anak terlantar itu rentan dengan disabilitas, maka di dalamnya kami ada sentra tumbuh kembang anak ya, di dalamnya. Di dalamnya adalah untuk terapi. Terapi itu memberikan stimulasi anak-anak yang mungkin disabilitas atau anak-anak yang terlambat tumbuh kembangnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga kita ada juga PAUD. PAUD itu untuk masyarakat sekitar sini yang dari keluarga prasejahtera itu ada di PAUD Barito dan Menteng Wadas. Kemudian yang keempat kita ada pengentasan anak. Pengentasan anak itu melalui adopsi baik domestik maupun intercountry. Nah, seperti itulah anak-anak itu kalau yang perempuan dan balita ada di sini, kalau yang laki-laki di atas SD ada di Cirende. Tempatnya dipisahkan. Nah, tempatnya aja yang dipisahkan. Ya, kemudian kalau anak yang memang memenuhi syarat administrasi lengkap, sehat dan ada yang mengadopsi kan mereka teradopsi. Nah, anak-anak yang ada di sini yang tidak teradopsi itu menjadi kewajiban kami untuk merawat, mengasuh sampai nanti dia selesai. Seperti itu. Ya, mau nanya? Ya, di salah satu terapinya kan ada terapi edukasi dan calistung ya Pak? Ya. Iya. Nah, apa sih Pak yang melatar belakangi adanya program ini? Iya, jadi gini, anak masuk PAUD, harapannya kan setelah lulus PAUD itu kan ke SD. Nah, tuntutan sekarang tuh lulus SD itu kan lulus PAUD masuk SD itu kan bisa baca, bisa nulis dah. Nah, di dalamnya PAUD itu kan ada pelajaran membaca, menulis, berhitung. Intinya kan di situ lah. Ternyata ada beberapa anak yang mengalami hambatan tumbuh kembang sehingga mereka tidak mampu membaca, menulis, berhitung secara secara alami. Artinya dari sisi umur mereka memang seharusnya udah bisa, ternyata belum. Kita coba tilik ke belakang, kita coba lakukan pemeriksaan psikolog, adakah dia hambatan dari sisi potensi dan kematangannya atau tidak. Kemudian apapun diagnosanya, kalau dia terlambat adalah diberikan terapi, dalam hal ini adalah remedial teaching dalam bentuk pengajaran remedial yang berupa terapi membaca, menulis, berhitung yang dilakukan oleh guru kelasnya. Seperti itu. Tapi kalau yang terapi terapi bicara, terapi sensor integrasi, okupasi terapi dan terapi, kami ada memang terapis profesional yang ada di sini. Semuanya adalah semi volunteer. Ini hari Selasa ada terapinya adalah
wicara dan sensori integrasi okupasi terapi itu dari pagi ada. Itu ada di dalam. Itu setiap 45 menit ganti anak, ganti jadwal baik anak panti maupun anak PAUD yang memang mengalami hambatan dan itu dirujuk oleh guru kelasnya. Seperti itu. Ya, ini mahasiswa UIN. Enggak, dia hanya wawancara aja. Kenapa? Hah? Berapa orang, Bu? Dipakai ini kan, Bu? Kan dipakai terapi Pak Ino. Berapa orang? Oh, cuma 4, boleh silakan. Yang sebelah sini, Bu, yang ada mejanya. Ini ada mejanya, sebelah sini. Yang kalau tadi kan dijelasin ini ya Pak, yang sentra tumbuh kembang anaknya. Nah kalau misalkan programnya ini yang di PAUD itu dilaksanain setiap hari atau cuma beberapa? PAUD itu kan program bukan program PAUD itu kan mengikuti kurikulum ya, kurikulum pendidikan anak usia dini. Mereka melakukan kurikulum sesuai dari petunjuk Kementerian Pendidikan dari PAUD itu. Nah, untuk yang masuk ke sentra tumbuh kembang di Sayapipu namanya layanan masyarakat terapi terpadu ya. Itu bagi mereka yang memang memerlukan dan dirujuk oleh guru kelasnya karena mereka memang di kelasnya itu mengalami hambatan. Kita jadwalkan seminggu 2 kali. Iya, seminggu 2 kali itu baik ada yang individual, ada yang kelompok tergantung permasalahan mereka karena ketika anak mengalami hambatan kita asesmen dulu. Itu loh jadwalnya mengikuti jadwal yang ada di terapi. Itu. Kalau untuk jadwal membaca, menulis, berhitung tuh oleh guru kelasnya. Kalau di sini khusus untuk yang terapi wicara, terapi sensori integrasi, terapi okupasi dan fisioterapi. Itu emang harus 45 menit per anak, ada yang individual, ada yang kelompok berdua. Ibu saya by the way terapi wicara atau Pak? Siapa? Ibu saya. Siapa namanya? Tutup, Bu Tutup. Oh, kenal Bu Yati? Kayaknya pernah Rohayati. dengar Bu Yati. Iya. Oh, ini ada di sini. Mungkin temennya. Di Pela 9. Iya, tahu yang sebelah kanan sini. Kebayangan. Oh, Tapi oke. yang ini di Bintaro. Oh, yang di Pela 9 yang di Bintaro. Oh, oke. Salam buat ibunya. Mau volunteer di sini enggak? Suruh ke sini. Bu Yati ini semi volunteer di sini. Jadi kami terapisnya semua itu semi volunteer. Kalau semi volunteer itu gini, ini kan yayasan sosial yang untuk anak-anak dengan kondisi yang memang prasejahtera dan mengalami hambatan. Jadi mereka ini kan tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk melakukan pembayaran. Kalau mereka terapi di luar kan terapi di luar mahal. Di Pela itu sekarang udah berapa Mbak? Udah satu sesi ya bisa 250 300 itu satu sesi. Padahal terapi itu terus menerus. Nah, kalau di sini anaknya gratis, kita mengupayakan untuk donasi, kita memberikan semi volunteer ke terapisnya, tidak sebesar kalau mereka praktek di luar. Nah, kalau ibunya berkenan boleh kasih nomor saya nanti ini ya, kita bisa misalnya mau volunteer di sini hari apa berapa jam, 1 jam pun kita terima kok, ada berikutnya. Ya Mbak ya, mungkin Mbak siapa? Raisa. Ya, ada kan nomor saya ya? Iya. Ya nanti di ini aja. Karena kita memang di sini tanggung jawab kita bersama, semua masyarakat bisa berperan sesuai dengan perannya. Kalau mahasiswa itu kan mencari data, nanti data kan diinformasikan ke layak umum tertarik bisa masuk kan gitu. Sama seperti ini kan ada tertarik silahkan nanti kita bantu untuk, Mbak Vano ya, masuk ada Bu Pipit. Jadi kita terima sebagai sebagai masukan untuk peran kita bersama sesuai keahlian masing-masing. Seperti itu. Dan kalau yang nanti kesos kan perannya di kesos, terapis di terapis ya. Ada semua peran multidisipliner gitu. Ya. Pak, Oke, itu Pak ya. untuk program-program yang di sini nih Apa Mas aja program sih? apa? Ya untuk program-program yang ada di Yayasan Sayapipu. Kira-kira program-program apa saja sih Pak yang orientasinya untuk pemenuhan hak-hak anak, seperti contohnya untuk hak pemenuhan pendidikan, hak bermain, seperti itu Pak. Ya gini, pemenuhan semua hak dasar anak itu kan memang karena anak tidak punya siapa, kami yang menggantikan. Kami lembaga ini kan yang menggantikan semua peran. Siapa Bu Yati? Ali ya. Semua peran kita yang menggantikan. Pertama kan hak hidup dulu. Hak hidup itu kan semua kehidupan yang terkait dengan sandang, papan, pangan adalah ada di Sayapipu, kita berikan semuanya. Jadi semua anak dirawat di sini.
semua pemenuhan kebutuhan dasar baik kesehatan maupun fisiknya kita penuhi. Anak yang memang memerlukan tindakan medis kita lakukan sesuai dengan standar operasional medis, kita konsultasikan, kita bekerja sama dengan rumah sakit dan BPJS serta puskesmas alurnya. Kemudian anak yang memang memerlukan terapi kita hadirkan beberapa seri volunteer ini. Kemudian pemenuhan hak pendidikan anak itu kalau sebelum masuk SD di TK akhir nanti sekitar bulan Februari kita lakukan tes psikolog klinis untuk melakukan untuk melakukan pemeriksaan tentang potensi dan kematangan sosial anak ketika dia nanti lulus TK itu apakah bisa masuk ke SD atau ke inklusi atau ke SLB, itu saya rujukan psikolog. Nah ketika mereka ada di posisi mana, itulah mereka anak-anak kita sekolahkan di luar semuanya. Kalau TK di dalam, tapi kalau SD dan lain-lain di luar. Seperti misalnya ada yang di SLB YPAC, ada yang di SMPC, ada yang di inklusi. Bahkan yang SMP kita memutuskan di pondok pesantren karena kebetulan muslim dan mereka memang kategorinya inklusi. Inklusi itu kemampuan IQ-nya di bawah rata-rata tapi di atas SLB dan mereka tidak diadopsi. Kalau kita sekolahkan di umum, kita kesulitannya adalah mereka untuk mobilitas kesehariannya dan lain-lainnya. Tapi kalau di pondok itu kan udah paket ya, pendidikan sekolah, pendidikan mental spiritual, dan mereka diasramakan kan seperti itu. Kemudian pemenuhan hak akan rekreasi juga kita berikan. Kita setiap seminggu bahkan sebulan bahkan 6 bulan kalau yang semester mengikuti semester sekolah itu kita lakukan, kita ajak untuk berwisata sesuai dengan tema masing-masing. Terakhir yang sederhana itu misalnya pergi bareng ke Monas, pergi bareng ke Ancol, ya seperti itu, pergi bareng ke Taman Safari, pergi bareng anak PAUD berwisata. Sekarang kan adanya pelajaran tematik ya, kunjungan kemana ya, semua anak kita libatkan. Intinya anak panti diberikan kebebasan dan kesempatan untuk membaur, jadi jangan sampai mereka merasa terkucilkan. Dan seperti itu. Berarti untuk target programnya itu juga sudah ada ininya ya Pak? Maksudnya setiap program tuh sudah punya ketentuan atau proporsinya masing-masing. Dalam artian kayak ada yang memang khusus itu untuk anak yang berkebutuhan khusus, anak yang yang inklusif seperti Bapak bilang tadi. Jadi setiap program tuh punya. Jadi intinya gini, kalau untuk kesehatan semua adalah paketnya individual, masing-masing anak kebutuhannya berbeda-beda. Kalau anak perlu perawatan medis khusus itu ya kita lakukan secara rutin. Contoh ada anak yang dengan kondisi ini misalnya yang hijau itu, yang biru, yang jalan itu kan belum bisa jalan. Dia adalah fisioterapi dan konsultasi rehab medik, itu yang harus kita lakukan dan dipantau setiap 2-3 bulan konsultasi ke dokter rehab medik di rumah sakit kita lakukan penjadwalan. Contoh lagi misalnya anak yang pemeriksaan katarak, itu kan ada pemeriksaan jangka panjang dan di sisi itu nanti ada jadwal untuk kontrol kapan lagi dan bagaimana lagi, itu ada. Termasuk anak-anak yang lain dengan berbagai macam problem medis individualnya. Kalau sekolah otomatis sesuai dengan potensi mereka. Kalau mereka di SLB ya goalnya sampai lulus SMA LB. Kalau mereka di inklusi sesuai dengan potensi mereka. Sekarang ada juga yang paling tinggi itu kuliah semester 7. Jadi kita ada anaknya. Nah ini anak PAUD yang ada disabilitas sedang terapi. Osura mau kemana? Osura mau kemana? Osura mau kemana? Iya, tertarik TV-nya ya. Kalau Azura ini normal Pak, seperti biasa. Coba seperti yang dilihat secara fisik normal, tapi dia ada hiperaktifnya, ada kurang fokusnya, makanya dia perlu terapi bicara karena pemahamnya juga kurang. Disapa kan juga enggak ini kan. Seperti itu di salah satu contohnya yang terapi bicara. Jadi dia sekolah, kemudian kita ambil jamnya untuk terapi, seperti itu. Kalau dari beberapa program yang udah dijalani, Pak, ada nggak sih hal yang menghambat atau yang membuat pelaksanaan ini tuh jadi nggak efektif gitu, Pak? Dibilang nggak efektif bukan masalah efektif enggaknya, tapi kita memerlukan koordinasi kerjasama
ya namanya koordinasi berbagai tim itu kan pasti di sana sini ada apa ya, ada hal yang harus kita lakukan lebih supaya terkoordinatif kan, seperti itu. Misalnya kalau kita akan mengadakan satu kegiatan terapi, ini kan unsurnya kan ada dari pihak pengelola, ada dari pihak perawat, ada dari pihak guru, pihak terapis untuk menjadwalkan ada pada dalam satu grup supaya terlaksana. Nah, kendalanya apa? Kendalanya itu ada beberapa yang kadang sakit mendadak tidak masuk, kemudian ada terapisnya kosong. Nah, kita itu kan harus mencari penggantinya supaya suatu saat nanti ada anak yang nggak masuk, selalu terapis ini terisi, tidak kosong gitu. Nah, harapan kita dengan adanya koordinasi ini kan akan memungkinkan untuk selalu efektif pelaksanaannya. Itu satu contohnya untuk terapi. Kenapa Pak No? Nyari siapa? Mamanya kayaknya di dalam deh Pak Ino, di ruangan ini rapat. Bukan deh Pak Ino, bukan deh, kesini deh, lain. Ini Pano ya, lain. Ada juga misalnya yang apalagi ya, jadwal ke rumah sakit. Nah, itu kan perawat kan harus punya schedule, anak ini ditulis, nanti kontrol lagi kapan. Pada saat kontrol itu kan harus daftar dulu, harus melibatkan driver, melibatkan pengasuh, dan melibatkan janjian ke pihak sana. Nah, seperti itu. Misalnya pelaksanaan sekolah rutin nih, masing-masing anak ini kan berbeda sekolahnya. Kalau khusus untuk SLB kan harus ditungguin. Kalau yang untuk yang bukan SLB nggak ditungguin. Tapi mereka tetap diantar jemput, dan yang mengkoordinir adalah panti. Dijadwalkan yang antar siapa, yang nungguin siapa, nanti pagi itu bekal makannya gimana dan lain-lainnya. Intinya semua memanfaatkan komunikasi, koordinasi supaya semua lancar di berbagai kegiatan, termasuk yang bermain ini kan pasti ada. Jadi semua anak itu kan ada yang jadwalnya kalau pagi bermain di sini karena mereka belum sekolah, ada yang sekolah, ada yang ke PAUD, ada yang di dalam kamar. Kemudian semua dibagi, dijadwalkan, jadwalnya semua ada, karena perawat ini dijadwal 1 hari 1 malam itu 3 kali shift, 6, 14, 14, 22, 22 ke 6. Jadi setiap sesi tersebut ada jadwal jaga, ada yang istirahat, ada yang jaga, ada yang terus diputar terus itu. Jadi 24 jam karena bayi ya ada. Jadi liburnya mereka diatur sesuai dengan mereka dapat jatah hidup, jatah libur ya seminggu sekali. Cuman nggak selalu di hari libur gitu. Kecuali kalau karyawan intern, karena di sini ada karyawan intern itu kan perawat, panti, rumah tangga tinggal di dalam. Itu kan namanya intern. Kalau kami karyawan yayasan pelayanan umum itu ekstern, dia sesuai jam kerja aja. Itu. Jadi tidak tinggal di dalam. Makanya kalau urusan pelayanan kantor kan pastinya jam kerja. Seperti misalnya sekarang ini kan boleh jam kunjungan bermain dengan anak kan jam 10 sampai 12, ya siapa aja boleh. Gitu. 10, 12 atau 15.30 sampai 17.30. Jadi dua kali dalam sehari. Misalnya ada kunjungan atau apa kan dijadwalkan di situ. Dan kalau udah ada terjadwal yang lain tidak boleh itu bergabung, seperti itu. Iya kayaknya dipakai deh Kak ruangannya, tapi coba yang sebelah sana ya, ambil salah satu aja. Itu lagi magang juga ya? Iya, ini dari mahasiswa UI Kesos. Ada 3. Kalau kesininya tiap hari Selasa dan Jumat. Dari kapan Pak udah magang? Sudah sejak Juni ya sampai bisa 1 semester mereka. Kalau itu jadwalnya magang 1, magang 2 itu rutin 1 semester seminggu 2 hari. 2 hari, bukan 2 kali 2 hari. Jadi Selasa dan Jumat memang masuk ke sini. Di luar itu masuk ke kampus. Seperti itu. Mereka kan punya ini ya, punya apa tuh namanya program dari magang ke apa kan udah dapat tunjuknya ya. Nah kami tinggal memberikan fasilitas yayasan, terus nanti kalau dia ada konsultasi mentoring gini ya kita lakukan, kalau enggak dia observasi dan intervensi ke semua pelayanan. Karena mereka kan udah punya apa ya, punya kalau magang tuh harus apa aja itu kan udah ada aturannya. Nah itu diberikan ke kami dan kami memang ada fasilitas untuk ke situ. Mereka bisa kita jadwalkan. Oke Pak,
Ya, izin bertanya lagi Pak. Kira-kira di Yayasan Sayap Ibu ini ada standar nggak sih Pak untuk menentukan bahwa hak anak yang ada di sini itu sudah terpenuhi atau belum gitu Pak? Kita lihatnya dari kondisi anak ya. Jadi misalnya gini, tidak bisa secara umum kita samakan. Artinya gini, kalau untuk keseluruhan pelayanan yayasan, pelayanan panti asuhan itu kan ada akreditasi dari lembaga akreditasi nasional ya. Itu mereka akan mengakreditasikan dari seluruh komponen yang ada, baik fasilitas, baik pelayanan, baik SDM dan lain-lain. Dan kita memang sudah diakreditasi oleh lembaga tersebut dan kita udah 2 kali di 2019 dan terakhir itu 2022. Itu nanti habisnya di 2027 atau 2028, jangan kan 5 tahun ya, karena kebetulan kita nilainya A, jadi kan 5 tahun. Itu akreditasi dari lembaga ya. Kalau dari perorangan buat kami ya kita lihatnya dari masing-masing anak, apakah anak ini memang sudah mendapatkan haknya sesuai potensinya, apakah belum, itu kita per individual. Artinya gini, kita tidak bisa menyamakan bahwa semua anak harus sekolah sampai selesai, kan tidak, karena kondisi mereka kan berbeda-beda. Contoh anak disabilitas, ada yang memang mereka harus selesai di SLB, ada juga yang mereka tidak bisa sekolah dan cukup dengan terapi. Jadi semua adalah dimonitor, dirujuk oleh dokter spesialis bahwa anak ini cukup terapi, dan memang sebagian anak tidak harus sampai mampu, kan kategori disabilitas ada mampu didik, mampu latih, mampu rawat ya. Hanya yang memang ada perlu rawat juga ada kami di situ. Jadi melihatnya itu individual ya. Sejauh ini sih pemenuhan terhadap semuanya sih mereka mereka itu kami evaluasi yang mendapatkan sesuai hak-haknya, karena tidak ada yang sampai ini harusnya sekolah kok sampai tidak sekolah, itu tidak ada. Untuk yang mengevaluasi tersebut atau memonitoring semua program yang berkaitan dengan pemenuhan hak tersebut tuh ada orangnya khusus atau emang itu dilakukan oleh semua komponen relawan yang ada di sini? Kita pengurusan itu kan ada 4 bidang. Yang pertama kan oleh bidang panti, pelayanan panti. Nah itu kan mengevaluasi, memonitoring dan pelayanan yang terkait dengan pelayanan panti. Yang kedua pengentasan anak. Yang ketiga tumbuh kembang anak. Yang keempat pemberdayaan masyarakat. Jadi keempat struktur pengurus ini ada di bawah ketua bidang koordinator masing-masing yang akan menjadi sentra kita untuk konsultasi, mengevaluasi dan lain-lain. Seperti itu. Karena bidang pelayanan Sayap Ibu ada 4 hal pokok tersebut: pelayanan panti, pengentasan anak, tumbuh kembang, dan pemberdayaan masyarakat. Nah masing-masing itu punya komponen yang memang mengarah ke, ada yang memang pelayanan anak panti, ada yang pelayanan anak non panti, ada yang masyarakat umum melalui PAUD itu. Seperti itu. Izin tanya Pak, yang tentang terapi edukasi dan calistunnya Pak, itu dibentuknya itu sejak kapan, dan ini Pak, ada nggak sih Pak yang metode yang dilakukan gitu, kayak misalkan baru awal itu baru dikenalkan dengan huruf, terus selanjutnya itu baru diajarkan cara menulis dan sebagainya Pak? Detailnya awal mulanya tahdidson itu kan dari pengajaran remedial oleh guru ya, guru PAUD ya. Jadi mereka yang memang di PAUD-nya itu ada keterlambatan, ada memerlukan tambahan, nah mereka kan yang memberikan. Nah mereka udah punya satu tahapan kurikulum di mana untuk mengenalkan calistung itu dari mananya, kesiapannya seperti apa, dan metode yang selalu diterapkan selama ini adalah mengikuti dari kurikulum PAUD itu, kemudian dilaksanakan itu secara individual. Jadi ada yang individual satu karena memang kondisinya harus individual, ada juga yang memang berbarengan tapi tidak klasikal. Jadi mungkin berdasarkan yang barengan baca, yang barengan ini, dan itu dilaksanakan di luar jam sekolah. Ininya ada tambahan seperti itu oleh guru yang bersangkutan. Karena kita kan ada 3 kelas, ada kelas A, ada kelas B, ada kelas disabilitas. Ini ya, jadi 3 kelas ini masing-masing kan dipegang oleh yang kelas A itu bergabung dengan kelas disabilitas, yang kelas B itu sendiri. Nah yang calistung kan biasanya kelas B. Nah, seperti itu ininya. Kalau dari program ini Pak, anak-anaknya itu bisa dilihat nggak sih Pak hasilnya dalam beberapa bulan gitu? Kita udah bisa melihat anak-anak ini tuh udah pandai dari calistungnya. Iya,
kan kita kelihatan kan dari awal masuk bulan Juli itu kan ya masih seperti itu. Nah sekarang udah bulan November hampir Desember, udah beberapa anak yang memang terlihat cepat, ada yang memang sedang, dan masing-masing punya. Tapi goalnya pada saat akhir lulus PAUD masuk ke SD, mereka bisa mengikuti dan diterima di sekolah-sekolah lanjutannya seperti itu. Berarti kalau untuk lembaga atau pihak luar yang menjadi mitra kerjasama dengan yayasan untuk memenuhi hak-hak anak itu tadi yang Bapak sebutkan seperti mungkin sekolah-sekolah atau rumah sakit, Instansi pemerintah ya, instansi pemerintah maupun swasta ya. Tapi itu biasanya sudah memang menekan kerjasama dengan mereka atau itu bisa berganti-ganti seiring waktu? Tergantung bidangnya. Kalau rumah sakit kita MOU-nya dengan RSPP, di luar itu adalah dengan fasilitas kesehatan BPJS. Kalau RSPP itu kan swasta ya, dan kita terdekat. Dan itu MOU kenapa? Karena setiap saat kita bisa mengakses. Kalau yang fasilitas BPJS itu kan memang kondisinya tidak urgent, dan itu mengikuti jalur rujukan dari puskesmas, rumah sakit dan lain-lain. Rumah sakit. Kalau yang sekolah itu kan memang sekarang ada peraturan gubernur bahwa anak yang ber-KK panti adalah jalur afirmasi di sekolah di negeri sesuai pilihan terdekatnya. Seperti itu. Jadi kita kan diberi akses kemudahan. Jadi baik SLB maupun SD, SMP dan SMA negeri di wilayah ini kan maksudnya Kebayoran, itu mereka memberikan kuota untuk afirmasi anak panti sepanjang itu memenuhi syarat ya. Artinya ya kalau anak memang disabilitas SLB ya jangan dimasukkan ke yang umum dan seperti itu. Dan kita memang juga memanfaatkan itu karena itu sangat membantu. Jadi anak diterima itu sebelum kuota yang lain masuk, jadi mengurangi kuota seperti itu. Dan itu sudah kita lakukan terutama yang SLB, karena kalau yang negeri kebetulan SMP itu kita kan di pondok lah, pondok itu kan nggak ada yang negeri ya. Jadi kita memang kalau pondok itu menjalin kemitraan dengan pondok yang memang memahami dengan potensi anak, kemudian sasaran kita seperti ini mereka sepakat ya kita masukkan, kemudian didukung oleh CSR mungkin orang tua asuh yang membiayai dan lain-lain seperti itu. Jadi orang tua asuh yang membiayai itu memberi kepercayaan ke kita setiap bulan memerlukan biaya ini tinggal mereka memberikan seperti itu. Mereka ketemu juga boleh. Tapi tetap kalau misalnya itu CSR atau dari orang tua asuh tuh pondok tuh tetap yayasan yang mencarikan ya Pak? Iya. Jadi tetap tanggung jawab penuh ada di yayasan untuk mereka sekolah di mana dan apa pengawasan kesehariannya. Tapi kalau untuk yang orang tua asuh itu mereka memang menanggung mensupportin untuk biaya apa yang diperlukan anak ini di pondok. Dia siap istilahnya membayar kan gitu. Oh, berarti itu kayak donatur gitu. Ya, donatur orang tua asuh namanya. Kan donatur macam-macam, ada donatur umum pelayanan siap ibu, ada donatur khusus terapi, ada donatur untuk sekolah pun mereka kan terserah memilihnya ya. Yang memilihnya untuk pondok karena beranggapan kalau pondok itu kan muslim dan lain-lain terkait dengan kepercayaan bahwa itu nanti amal jariah dan lain-lain ya. Jadi kalau yang tidak ke pondok yang mereka tidak mau ya sah-sah aja kan seperti itu. Izin Pak, mungkin sama ini terkait alur pengasuhan anak di sini itu kan saya ngelihat sedikit di web itu ada yang memang dia dari sebelum dia lahir tuh sudah orang tuanya mungkin tidak sanggup ya untuk memenuhi kebutuhan anak itu. Nah itu tuh gimana sih Pak kalau di sini, apa emang benar kalau untuk anak yang masih dalam kandungan itu sudah bisa nantinya diproyeksikan untuk ditampung Pak? Oh maksudnya cara anak masuk ya? Iya, ada banyak hal kita pelayanan, satu di antara itu pelayanan prenatal. Prenatal itu untuk ibu hamil yang usia kandungan kita batasi ya. Ada di dalam Bu, di ruangan ini yang kecil ini yang kaca ini lah ya. Prenatal itu untuk yang ibu hamil usia 8 bulan ke atas, mereka dalam kesulitan untuk melahirkan, baik kesulitan biaya maupun kesulitan penerimaan maupun kesulitan sanksi sosial dan lain-lainnya, itu yang bermasalah lah. Itu bisa di tempat kami, kita bantu tinggal di dalam untuk melahirkan, kita bekerja sama dengan dokter puskesmas, kita fasilitasi nanti lahir di sini. Ketika sudah lahir
bahwa mereka akan melahirkan di sini itu tentunya harus ada saksi dari orang tua kandung, itu harus. Karena kalau nggak ada orang tua kandung kita nggak mau menerima untuk yang prenatal, karena urusan prenatal itu melahirkan hidup dan mati. Ya kalau hidup nggak masalah, kalau mati menjadi urusan kita dan akan menjadi masalah hukum kalau orang tua atau keluarga tidak tahu. Jadi intinya seperti itu. Kalau mereka siap kita lakukan, dan pada saat lahir mereka menemani. Kalau sudah lahir kita lakukan, kan artinya prenatal sudah selesai nih. Tindakan berikutnya adalah kelanjutan si bayi. Si bayinya akan diserahkan atau akan dikembalikan keluarga. Kita mediasi bahwa pengasuhan terbaik adalah di keluarga. Makanya keluarga besar kita kumpulkan. Ini sudah lahir, siap menerima atau enggaknya. Kalau memang enggak siap, daripada di luar juga tidak akan mendapatkan hak anak, lebih baik serahkan ke kami siap untuk melakukan pengasuhan perawatan melalui verifikasi yang lebih lanjut, baik verifikasi administrasi kenegaraan maupun kesehatan. Seperti itu. Nah, itu artinya kan yang prenatal. Kalau anak masuk ke sini itu bisa saja orang tua menyerahkan membawa, kemudian nanti kita verifikasi syarat-syaratnya, ada saksi dan lain-lain. Atau rujukan dari dinas sosial, atau orang menemukan kemudian dimasukkan ke sini, nanti ada verifikasinya yang berbeda-beda syaratnya, seperti itu ininya. Berarti dinas sosial tetap untuk merujuk ke Iya. yayasan ini, Pak? Dinas sosial itu merujuknya dua, kalau nggak ke sini ke panti tunas bangsa yang punya pemerintah. Kalau ini kan swasta mitranya dinas sosial, untuk yang domestik, untuk yang intercountry Kementerian Sosial. Seperti itu. Swastanya ini apa ya? Iya. Karena ini berdiri jauh lebih dulu dibanding pemerintah. Izin Pak, mungkin contohnya mungkin yang prenatal yang baru lahir dan langsung diserahkan ke sini, seperti yang tanggal lahir dan tanggal masuknya itu nggak jauh berbeda ya Pak? Enggak juga. Oh enggak juga. Karena hari ini lahir di rumah sakit, nanti siang ke sini juga ada. Kebanyakan begitu. Jadi bukan yang lahir di sini terus masuk tanggalnya sama, bukan. Karena kebanyakan mereka yang udah lahir di rumah sakit pun tidak prenatal juga ada. Saya melahirkan, karena kan canggih ya, HPL-nya saya tanggal 5 nih. Tanggal 5 saya di rumah sakit ini lahir. Ada yang sesar, ada yang normal. Namun tanggal 5 siang kami akan mengantarkan. Otomatis tanggal lahir dan tanggal masuk saya kan sama. Seperti itu. Ada juga yang memang di rumah sakit berapa hari, makanya 2-3 hari. Ada juga yang di kos, macam-macam ini ya. Verifikasi, dan maaf, hati-hati ya ini mahasiswa karena banyak sekali kejadian. Tapi itu tetap dengan proses mediasi dulu ya Pak? Iya, kami berhasil memediasi terutama yang mahasiswa, karena saya kasihan kalau mahasiswa itu kan mungkin antara takut dan lain-lain, dia tidak berani, tapi setelah kita sampaikan ke orang tua ya dengan kemarahannya, tapi tetap mereka menerima. Kira menerima ya? Ya, seperti itu. Ya bukan berarti bukan berarti ini apa ya, mendukung tindakan itu, tapi kita akan menyelamatkan bayinya. Gitu. Karena pro kontra, kalau prenatal itu berarti kan melegalkan ini hamil ini. Ya gimana ya, kalau jiwa sosial kan nggak bisa begitu ya. Sosial itu kan yang kita lihat itu kan sudah kejadian dan bayinya bukan orang tuanya kan, gitu. Dan itu kebanyakan dari daerah, karena kalau dari daerah itu kan kesehariannya tidak termonitor oleh orang tuanya, yang dia mungkin lama nggak pulang karena alasan ini itu kayak gitu. Ya terakhir itu ada mahasiswa dari mana ya, Jawa Tengah, teman Purbalingga atau di perguruan tinggi swasta di Jakarta, prenatal di sini, kemudian orang tuanya kita kasih tahu, ya walaupun dengan kemarahannya ya akhirnya dia bisa menerima. Karena kalau toh nggak menerima ya, karena kalau udah bayi lahir di sini nggak boleh dibawa pulang oleh ibunya aja, harus dengan keluarganya. Ya karena kita khawatir kalau dibawa orang tuanya ntar dibuang di ini kan repot. Tapi kalau oleh keluarganya ya udah tanggung jawab keluarganya. Jadi kita tetap melindungi si anak ini, karena kalau udah lahir terus dibiarkan dibawa kemana? Dia harus ada penjamin kemananya ya, oleh orang tua kandung maupun oleh keluarga besarnya. Berarti tadi kan Bapak bilang di daerah Purbalingga ya, itu nggak hanya di DKI aja ya Pak berarti? Kita nasional. Oh nasional. Kalau bedanya gini, kalau yang tunas bangsa punya pemerintah itu kan harus yang berKTP DKI. Iya. Kalau kami nasional dan internasional. Asal yang penting ada yang menyerahkan, diverifikasi, karena nanti yang menyerahkan dan saksinya itu harus ada meninggalkan KTP dan KK. Jadi benar-benar jelas sumbernya, jelas asalnya,
dan memang bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Nggak bisa ada bayi di jalan kita ngambil, nggak boleh. Karena kalau misalnya ditaruh di sini pun kita harus melakukan pencarian, dan kalau nggak ketemu ya ada aturannya berapa bulan melalui media apa nggak ketemu ya kita lakukan penetapan bahwa ini udah dilakukan tracing tidak ditemukan, seperti itu. Ada Pak kasus seperti itu? Banyak mas. Jadi nggak seindah orang menyerahkan orang ini, yang dibuang pun masih ada, walaupun dengan situasi terbuka seperti ini dibuang di jalan kemudian nanti masuk ke kami, itu juga banyak yang seperti itu. Jadi kasusnya macam-macam. Nah nanti kalau ketika 30-40 tahun yang akan datang mereka diadopsi, akan nikah, atau seorang tua yang sudah meninggal, mereka akan mencari kalau datanya masih ada ya kita ketemukan ya. Karena semua kan terarsipkan dengan benar ya. Kalau boleh tahu Pak, per tahun ini itu ada berapa sih Pak anak asuh yang ada di yayasan ini Pak? Maksudnya yang masuk Yang atau yang di keseluruhan gitu. sekarang ada 26 itu bulan apa nih, bulan November ini 26 Termasuk yang di Cirende? ya, termasuk. Jadi anak asuh kami itu kan yang di bawah 18 atau yang sudah 18 tapi belum selesai pendidikan SMA itu masih statusnya anak asuh. Kami ada 5 anak yang sudah lulus anak asuh tapi tidak ada tempat untuk terminasi karena mereka terlantar, yang masih anak asuh kami, cuman bedanya sudah tidak dihitung sebagai anak asuh tapi sebagai warga binaan sosial. Jadi ada 5 anak yang sudah lulus dari sini tapi tidak menemukan keluarga, ya mereka tetap tinggal di luar karena memang mampu dan bekerja, tapi ya keluarganya masih kami. Tapi ada 2 yang anak SLP ya tetap di dalam ya. Itu kan nggak mungkin anak SLP kita lepaskan. Nah, ya. Seperti itu, jadi kita tetap melihat potensi anak ini. Mereka bekerja, mereka bisa menghasilkan tapi tidak mengerti apa yang dihasilkan, tidak mengerti bagaimananya. Itu kami ada anak seperti itu. Dan itu karena laki-laki tinggalnya di Cirende. Terus kita ya bantu optimalkan potensinya ya di sini kan, bantu-bantu kegiatan rumah tangga, office boy, dapur, dan laundry dan lain-lain. Karena memang ya mampunya SLB kan seperti itu. Masih beruntung dia mampu kan gitu. Kita lakukan sesuai dengan potensinya. Tadi maaf Bapak singgung itu mereka yang masih ada di sini tidak menemukan keluarganya di proses terminasi tersebut ya. Memang Pak kalau boleh tahu di terminasi itu selain keluarganya apakah ada opsi lain gitu Pak yang bisa di? Harusnya lembaga. Iya, lembaga dalam ini dinas sosial. Tapi dinas sosial sendiri itu kan merasa untuk terminasi lembaga itu hanya sampai pendidikan di usia kerja aja, kayak PSBR, panti sosial bina remaja, itu kan diberi keterampilan. Kita udah lakukan di sana, udah selesai. Nah karena udah dewasa ya artinya tidak perlu diterminasi, langsung lepas ke masyarakat, tapi kita tetap sebagai ya maksudnya sebagai keluarganya lah. Kalau ada apa-apa masih pulang ke sini, ngobrol ke kami, mungkin barangkali dia memerlukan bantuan ya kita kan nggak tahu ya, itu kita masih membantu. Kalau yang kuliah itu masih kos dari kita koskan. Kebetulan dia dapat beasiswa kan silahkan kelola sendiri. Dia udah, karena desain grafis itu kan bisa ini magang dan punya penghasilan ya silahkan diri sendiri. Cuman karena masih kuliah belum mampu bayar kos ya kita yang bantu kos. Kebutuhan bulanan untuk operasional sembako dan kita berikan. Peralatan masak apa yang dia inginkan ya kita berikan. Jadi kayak anak kos aja sama, cuman bedanya kan satu-satu pulang orang tuanya ya dia pulang ke kami karena memang dia mampu seperti itu. Nah, kalau yang yang 2 itu kan memang udah kos murni, bekerja murni, bisa mengatur sendiri karena kondisinya inklusi, jadi masih mampu. Gaji berapa untuk apa ya udah layak terjun sebagaimana masyarakat umum aja lah ini ya. Ini ya. Yuk Mas, dan siapa? Ada Pak. Ada, yuk silahkan Mas ya, gabung aja. Gitu. Paling saya mau ini Pak izin nanya terkait di situ kan ada pekerja sosial ya Pak. Ya. Nah untuk tupoksi pekerja sosial di sini itu seperti apa sih Pak, lebih kemana? Kita pekerja sosialnya ada banyak, ada 5.
yang satu pekerja sosial itu ditupoksinya untuk bagian administrasi penerimaan dan pengentasan anak, surat menyurat untuk anak masuk anak keluar, tracing dan lain-lainnya, itu satu. Yang kedua untuk adopsi domestik, karena masing-masing adopsi itu kan punya tugas yang berbeda-beda. Yang ketiga untuk adopsi intercountry. Yang keempat untuk membantu bagian penerimaan dan pelayanan anak. Yang kelima untuk pengelolaan yayasan keseluruhan. Gitu ya. Kalau yang di Cirebon itu ada peksosnya juga Pak? Jadi satu di sini, karena di sana unit. Jadi di sana ada kepala rumah tangganya, ada pendampingnya, ada yang ngantar jemput anak. Karena yang bekerja pun harus diantar jemput. Karena dia bisa bekerja di tempat tapi nggak ngerti cara ke sana, nggak ngerti waktunya. Jadi kita masih kerja sama-sama bagian SDM-nya, selesai jam berapa, pulang jam berapa, dan jamnya tetap. Sehingga kami menjemputnya tetap, mengantarnya tetap. Berarti unit itu kayak asrama gitu ya? Ya, panti untuk laki-laki aja di sana. Jadi dipisahkan karena laki perempuan nggak bisa disatuin ya. Di sana untuk laki-laki SD ke atas dan sekolahnya biar di daerah sana. Berarti peksosnya dia di sini ya Pak? Ya, jadi satu. Seperti itu. Kan sekarang ada sertifikasi Peksos, ada sertifikasi tenaga kesejahteraan sosial pendamping anak, ada sertifikasi relawan sosial. Jadi kami di sini mengambil tiga sertifikasi Peksos ini. Ada yang memang Peksos, tenaga kerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, ada relawan sosial. Jadi masing-masing kan memang ada syarat dan ada ininya masing-masing ya, ada peran masing-masing seperti itu. Mungkin terakhir kali ya Pak, harapan dari Bapak atau dari yayasan ini, diadakan yayasan, terus juga adanya panti, ada program-program dari yayasan ini dilaksanakan, apa sih Pak harapan untuk anak-anak Pak? Harapan kami ya anak itu mendapatkan hak sesuai dengan hak mereka. Lah hak mereka itu kan bisa saja kami yang yang saat ini itu diberikan kepercayaan untuk mengaturnya, tetapi kami sih sangat berharap peran dari masyarakat luas termasuk mahasiswa Peksos dan lain-lain adalah punya peran untuk mensosialisasikan, untuk mengajak, untuk berpartisipasi sebagai volunteer dan lain-lain sesuai perannya. Karena sebesar apapun peran kita itu sangat berarti buat anak-anak ini, meskipun hanya sebatas informasi, sebatas mungkin bermain bareng, karena buat mereka adalah hal yang memang sangat dibutuhkan. Termasuk Cirende itu udah dewasa gede ya. Nah kalau di sana nggak ada jam maksudnya nggak ada jam kayak di sini, karena kalau di sini kan jam siang anak tidur, nggak ada jam kunjungan. Kalau di sana nggak ada, karena udah gede semua anaknya. Di sana sekarang yang tinggal di panti 2, karena yang lain pada di asrama semua, pesantren. Jadi ya kalau kayak gini kan harus pakai sepatu khusus, fisioterapi, itu belum bisa jalan di usia 3 tahun lebih. Ya. Kalau ada ini dari kecil Pak berarti di sini? Enggak, dia dari pantinya pemerintah dinas sosial. Baru bulan Agustus kemarin masuk ke sini 2 orang. Karena kasusnya memang tidak bisa jalan dan di sana Nggak ada fasilitas terapinya ada tapi ya terbatas lah. terbatas. Akhirnya diserahkan ke kami, lah kami memberikan fisioterapi, terapi bicara, sensor integrasi ya dengan berbagai ininya lah. Ya udah umur 3 tahun lebih itu, kelahiran 2020. 3 tahun. Ya 3 tahun lebih. Mei 2020. Berdua sama yang tadi digendong. Nah itu berdua. Di sana pun masih ada untuk menunggu berikutnya gitu. Oh, berarti ditahan dulu gitu? Enggak, bukan ditahan, dia belum selesai administrasinya. Karena yang masuk ke sini itu udah harus memang putus dari keluarga, tidak ada hubungan dengan keluarga lagi, artinya udah memang murni diserahkan dan kami sebagai penanggung jawabnya. Tapi kalau yang masih dititipkan, yang masih belum diserahkan itu kan kami nggak bisa bertanggung jawab penuh, nah, itu masih urusan sana. Oh, berarti ada juga yang ditolak gitu ya dari Bukan ditolak, istilahnya itu belum memenuhi syarat sehingga
Ya kalau di sana memang ada pelayanan seperti itu. Kalau di kami enggak. Kalau di kami itu penitipan hanya berbasis 2 kali 2 bulan. Jadi 2 kali 3 bulan. 3 bulan pertama mediasi, di 3 bulan kedua enggak selesai mediasi dikembalikan keluarga atau ke dinas sosial. Nah kalau dinas sosial itu bisa panjang, bisa sampai lulus SMA pun masih di situ, karena di situ ada bayi, balita, remaja, dewasa, ada sekolahnya, dan kebanyakan orang tua yang berkasus hukum jangka panjang, narkoba 15 tahun, udah 5 tahun itu kalau orang tua nggak mau menyerahkan tetap anaknya di situ. Kalau diserahkan baru bisa di panti-panti lain. Gitu. Sudah pernah ke sana? Oh sana jauh lebih kompleks. Bedanya kalau sana begitu masuk sana kan masuk kakak panti kan masuk anggaran APBD DKI, jadi kan punya dana. Kalau di kami kan enggak, karena kami swasta yang mengandalkan partisipasi donasi dari masyarakat umum, makanya kami tidak bisa menerima yang penitipan jangka panjang itu seperti itu. Dan selain itu untuk anak yang sehat kasihan secara psikologis, mereka ada orang tuanya kok tinggal di panti dengan berbagai macam ini. Jadi yang kita pertimbangkan itu justru dari sisi psikologis si anak nggak sehat, anak tinggal di panti kalau mereka masih punya keluarga. Makanya harus dibatasi mediasinya segera kembali di situ. Karena kalau ada di sini sehat paling 8 bulan, umur 1 tahun kan udah ada adopsi, karena memang adopsi itu kan pengganti keluarga melalui adopsi itu. Kita harapkan menyelesaikannya di situ. Makanya kalau ada yang telepon mau nitip anak umur 8 bulan mau ditinggal kerja, kita nggak bisa, itu alasannya seperti itu. Lebih ke psikologi anak, kita bukan menolong dari ekonomi saja, tapi yang jauh penting itu kan psikologis sih. Ya kan seperti itu. Tapi memang perkembangan untuk pelayanan sosial ya Bu, sosial sekarang itu kan lebih kompleks dan lebih majemuk, tapi kita juga nggak bisa apa ya, karena itu terlalu dimanfaatkan orang mencari gampangnya, kan itu nggak boleh. Ini ya. Nanti mereka jadi ketergantungan gitu. Ya betul, itu nggak boleh. Sebenarnya kita sih harapannya jujur aja biar kita bisa menolong kan gitu, tapi banyak yang menitipkan, ditanya mereka menyerahkan, bilangnya menitipkan tapi hilang kontak. Itu kan jadi menyulitkan, menambah kerja kita kan. Tapi ya begitulah kenyataan di masyarakat tuh ada aja. Gitu. Sepertinya sih dari pertanyaan kalau kelompok Yang kami, kelompok satu lagi ada yang mau ditanyain? Sebenarnya saya Oh, mau sudah ini. nanya buat masuk praktikum sih Pak. Boleh aja, tanya aja. Udah.